mikir yang khotim aja. Takwa itu arti sebenarnya melaksanakan segala. Kalau segala semua, udah semua belum? Ini saya kasih gambar. Pokoknya segala yang ada di rumah keluarin, termasuk ketuanya. Segala. Ya. Nah sekarang kalau kita ngomong soal segala yang diperintahkan, kemudian selain tahunya juga belum. Masih banyak orang sesuatu yang termasuk larangan Allah tapi dianggap sebagai perintah Allah. Kenapa? Nah makanya wajib ngaji ya. Kalau kita bicara soal orang yang malas ke surga, jelas hadisnya ya, udah pada hafal semuanya. Yang hafal mah ya. Yang apa? Saya masih ingat waktu belajar ngaji hadis pertama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Kalau saya punya guru selalu wa alihi. Ada keterangan kan malam yusalli alaikum la salata lahu. Nah, beliau diterapkan di luar salat. Kalau Imam Syafi'i memang di salat ya. Kalau di salat orang salawat ke Nabi tapi nggak salawat ke keluarga. Siapa keluarga Nabi? Al Hasan wal Husain, cucu, anak Fatimah, mantu Ali bin Abi Thalib. Kemudian diri sendiri baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mutlak kalau Imam Syafi'i di salat baca salawat ke Nabi tapi nggak ke keluarga, la salat lahu, maka tidak dianggap salat ya. Nah itu sama guru saya digunakan fi ghairi salat atau fi khariji salat, di luar salat juga selalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Apa tadi yang mau saya ulangi? Oh ya, hadis pertama yang ada di benak orang bodoh tapi yang bikin pinter Allah. Banyak dosa tapi diampuni dosanya Allah. Siapa itu? Nggak ada lain yang menunjuk. Mudah-mudahan kan. Hadisnya apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Man aba. Banyak yang menaba ini. Yang tadinya ngaji dengan saya sakit kira, alhamdulillah. Ada juga, alhamdulillah, ya sakit lagi kali ada ya. Jadi nggak aneh, nggak asing. Itu bapak jangan kaget. Dia mau begitu, bi, gerakan Allah. Ini mau begini, bi, gerakan. Ini jangan goyang-goyang. Dia mau katanya ngeluh abi, gerakan Allah. Kalau dia nyari obat buat abi, gerakan Allah. Itu semua Allah. Jelas? Apa tadi saya dulu kan? Ilah man aba ya. Jadi kullu setiap umat saya yadkhulun, banyak tuh ya. Kalau satu orang yadkhul, kalau banyak orang yadkhulani, kalau banyak yadkhuluna, itu kudu ngerti. Jangan sampai masuk YouTube baca main makul juga nggak. Ya, yadkhuluna, masuk umatku termasuk keluar minudin jamaah lu juga masuk ke surga. Amin. Amin. Ilah ini, ilah man aba, ilah kecuali ya. Awas. Kalau pakai tasydid ilah kecuali. Kalau ilah ke pasar. Paham ya? Kullu ahli gagak ya ta'allamun illa. Kullu setiap ahli keluarga apa namanya penduduk. Kullu ahli gagak ya ta'allamun. Setiap warga gagak semuanya taklim ya. Illal mardo, kecuali yang sakit. Lalu ini nggak enak ya. Semua ahli gagah pada hari Minggu ngaji kecuali yang berarti yang nggak ngaji ya udah. Ya.
Illa kecuali nanti aku bersaran kecuali. Lain kalau ila aina ila su kemana kamu ke Suki pasar ya. Jadi kalau illa pakai tasdid kecuali, kalau pakai ila ya pakai iya ke belakangnya itu ke ya. Apa contohnya di Quran? Wa ilallah dan kepada Allah turja'ul umur dikembalikan segala perkara oleh Allah ya. Jadi kalau udah ngerti bahasa Arab nggak sulit, kalau udah ngerti nggak sulit tinggal. Illa man aba. Setiap umatku aku jamin itu orang pasti berada di surgaku bersama-sama aku ya, sebab aku sudah putuskan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang berucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti itu orang masuk ke surga. Kata para sahabat, wa in zana wa in saraf, kalau pernah zina, pernah sarik, pernah maling gimana ya Rasul? Masuk surga. Yang penting la ilaha. Karena berbuat maksiat ya mungkin ada yang belakangan, ada yang duluan kan. Kalau mau belakangan mau duluan, saya duluan aja ya. Kan saya tidak ada daging. Enak aja emang apa. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang semangat untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Ada yang tulis ya. Ayo boleh kita dulu itu ya. Ngapalin apa namanya? Ngapalin harisma bikin cahaya terang. Ya. Saya walaupun sakit hadis saya buka aja ya. Makanya dia yang bilang habis sakit sama putih ya iyalah. Kalau nggak keluar, oke. Itu mau ditulis ya. Kalau mau nulis sih, kullu mati yang kullu jannah illa man aba. Itu sih kalau bisa. Qila wa may ya'ba, ya pakai qila. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya. Enggak apa-apa, rada lama kemarin kan enggak ngaji. Aduh ya, kalau perlu sampai jam 11. Kayak kalau saya ngapot saya masuk duluan. Kalau ibu sampai jam 11. Wa man ya'ba, ayo boleh ya. Supaya pada ngerti, terutama saliyah nih ya. Ya Rasulullah, ahli hafal, alhamdulillah. Dijamin, nabdallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa sami'aha wa addaha kama sami'aha ya. Dijamin ganteng orang yang ngapalin hadis saya, di samping ngapalin, ngamalin ya. Di samping ngamalin ikhlas kepada Allah, maka jaminan dia untuk menjadi orang ganteng fil dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat ya. Maka betapa bahagianya orang yang menghafal, jangan menghafal, mendengar sabda dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Udah. Qila itu artinya diucapkan ya. Kalau qala berucap, berkata, kalau qila dikatakan atau diucapkan atau ditanyakan boleh ya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ya. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Saya baca nih ya. Saya terus yang ketahuan apa enggak ketahuan anak saya. Gampang aja nih pembantu. Kolaman. Hari ya udah sempurna teman. Mudah-mudahan dengan kita nambah jam, nambah rahmat Allah.
dengan rahmat Allah, insya Allah penyakit hilang, amin. Dan kemudian kita punya perkara selalu dimudahkan oleh Allah, ya. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru ya musahhil sahil, ya. Sahil alaina kulla asir bijahil tidak kayak yang iya pertemuan. Allahumma ya muyassir muyassir, ya Allah zat yang maha memudahkan, yassir mudahkanlah. Wa ya mudabbir mudabbir, zat Allah yang maha menata, tatalah hidup saya. Ngerti tata, ya? Apa tata? Susun boleh rapihin, ya. Ya Allah yang maha ngerapihin perkara. Dabbir, tolong rapihin saya punya keluarga. Jangan sampai mantu saya berantem mulu sama anak. Ada? Nggak usah saya bilang, nggak usah. Jangan sampai itu lagi. Ya, nggak enak lah, ya. Yang penting jawab, engkau yang maha menata hidup saya. Tolong rapiin kek, saya punya anak, saya punya mantu, saya punya istri, supaya kelihatan rapi gitu. Kan enak. Mau? Ya baca. Kalau baca apa belum? Ya muyassiru yassir, tulis. Ya mudabbiru dabbir, ya musahhil, sama terus, sama ya muyassir. Wahai zat Allah yang serba menggampangkan, ya. Sahil, gampangkanlah. Malah kulla asir, setiap perkara yang agak sulit tolong mudahkan, ya Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberi kemudahan kecuali Allah subhanahu. Yassir, dabbir, sahil, sahil alaina kulla asir, setiap yang sulit. Bahkan dia tambah bijahil basyirin nadhir, dengan jah, dengan pangkat, dengan maqam, dengan kedudukan yang engkau telah anugerahkan kepada al-basyirin nadhir, orang yang punya titel al-basyir, yang punya titel an-nadhir. Siapa gerangan? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya boleh sharing, ini anugerah Allah. Yang kita agak kotor. Saya mengalami kesulitan mengeluarkan kotoran aja pakai doa ini seperti di hati. Jangan sampai di kamar mandi dan teriak. Biar berdua dengar doa ahli doa. Jadi kalau saya punya kesulitan buang air aja, pakai doa itu, alhamdulillah selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mudah-mudahan saya mengharap setiap jamaah saya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau kan mau? Udah apa? Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhiru sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling sendiri, ya. Ini lama sih nulisnya, ya. Ini balik lagi biar lihat tulisannya. Jadi walaupun nggak nyantren ibu-ibu bisa ngalahin cucu yang lagi di pesantren, ya. Jadi datang lu udah nyampe pulang ke perlu mati. Wah itu tinggi banget ibu, padahal bukan tinggi, baru satu yang apa, ya. Kullu setiap. Kalau bahasa anak pesantren kullu saben, ya. Ummati umat ingsun. Apa itu?
umat saya ya. Iku mubtada. Iku yadkhuluna manjing sekabeh umatku al jannata ing surga ya. Illa man aba angin sapa wong kang aba wis moh sesuwung ya. Jadi setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang moh. Tahu moh? Gelem apa ora kae? Moh aku ora gelem. Jisamsu bidang garam ya. Wong ora nafsu luar dalem. Tinggal pertanyaan dan dijawab kan orang anak kecil udah terjawab. Dijawab iya kayak orang Jawa itu kadang-kadang cakep banget deh. Bahasa Arabnya fasih. Jadi ngajak sono goblok. Emang elu. Oke. Setiap umatku yadkhulunal jannah masuk surga illa man aba kecuali orang yang memang kagak mau ya. Lah, masuk akal amat. Memang ada orang yang enggak, ada orang yang malas ke surga, ada katanya. Ada yang ditanyain langsung ya. Jadi kalau nanya kepada yang ngerti, jangan kepada rumput yang bergoyang makanya. Kepada orang yang kayak rumput goyang boleh ya. La ilaha illallah kan goyang. Tanyain nama dia apa kira-kira perkara agama yang perlu dibahas. Qila wa man ya'ba aba fi'il madinya ya'ba fi'il mudhari'nya kan gitu. Illa kecuali man aba. Nabi kita bersabda bahwa semua umat beliau akan masuk surga kecuali orang yang memang kagak mau masuk ke surga. Qila diucapkan oleh para sahabat saat itu, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang disebut malas untuk masuk ke surga? Wahai utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala maka bersabda baginda tuh kan kayak baca sama. Qala man ata'ani dakhala al-jannah, bersabda baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, orang yang taat nih kepadaku, dakhala al-jannah, maka dia merupakan orang yang berhak untuk masuk ke surga. Tapi yang sebaliknya tuh, wa man asani, tuh dari mulai Prabowo, Mayor Teddy, siapa yang ya, menteri-menteri, apalagi rakyat, kalau asoni maksiat kepada saya, faqad aba, maka sungguh telah kagak mau ke surga itu orang ya. Jadi orang yang kepengen surga, apa kriterianya, identitasnya nurut kepada Nabi, yang ngelawan Nabi adalah termasuk orang yang segan masuk surga. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Allah berkenan menempatkan kita fil jannah, dalam surga ya. Wa man asani faqad aba, naudzubillah ya Rabb, jangan kau jadikan kami sebagai hamba yang melawan perintah Engkau, sebab kami sangat tidak tahan untuk masuk ke dalam neraka. Jangan sampai termasuk orang yang masuk jangan sampai orang yang termasuk males ke surga ya. Ya walaupun kita nggak pantas, kalau dipantasin ya pantas lah ya. Ada orang sekarang dibikinin mimbar, dandanin, ditempatin, lu anak siapa lu? Kok berani-berani orang ditempatin sama panitia, kan bisa kan? Nah kita sama-sama ikrar kan, ilahi lasturil firdaus wa
Aduh, yang sakit akhirnya jadi cadangan. Itu kemarin saya bilang, saya persilakan bukan yang ahli. Allahumma ini gimana apa ya? Kenyataan ya. Jadi ada orang baca wal asri lagi ke watini, baca watini lagi ke wal asri. Ini bukan katanya dengar saya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Salah stasiun. Itu kejadian saya dengar sendiri ya. Maka saya bukan benci, prihatin. Kadang-kadang yang begitu kalau disuruh mandi kan galangan dia. Alah masuk mandi lah. Abi aja kalau mandi bisa. Kan gua mandi dulunya dong. Ada lagi watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala sabilil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Tidak pengen ketawa tapi nyata ya. Saya tegur ngabur. Sumpah nyami bukan lupa yang itu. Oke ya. Mudah-mudahan kesalahan saudara kita diterima Allah SWT. Akhir diampuni. Yang bagus yang mudah-mudahan jadi amal soleh insyaallah. Dan saya kira walaupun salah kalau banyak berbuat baik ada keterangan innal hasanah. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita amalkan bisa menghapus kejelekan yang pernah mewarnai hidup kita. Gara-gara ngaji ya Allah, saya dan para jamaah banyak berbuat salah dan dosa. Dengan ngaji mudah-mudahan dosa kami, kesalahan kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Udah kita balik ke ini biar selesai. 3 orang min Bani Israel yang pertama punya cobaan abros. Apa abros? Kurat. Yang kedua akro. Apa botak ya? Yang ketiga akma. Ya, ini yang sering kita terima apa kata-kata di luar kepengen sedekah rada gede kan kadang-kadang ngaku buta. Seorang buta tapi saya udah 3 hari Pak nggak makan nggak minum kuat ya. Jadi kalau 3 hari nggak makan nggak minum boleh dijarahin pasti boleh. Jadi kemudian 3 orang itu didatengin malaikat sebagai wakil Allah kan mau ngasih cobaan nama mereka bertiga. Yang abros yang punya kulit guratan ditawarin sama malaikat apa kulit yang bagus, warna yang bagus, sekaligus dianugerahi seekor kambing yang lagi bunting ya. Yang abros yang apa tadi yang ama ada yang akro ya yang apa yang kotak ditawarin rambut yang indah ya sama seekor sapi yang lagi bunting juga. Yang ketiga yang mana? Apa yang ketiga? Buta. Yang orang yang buta ditawarin supaya bisa normal lagi ya. Kalau sekarang mah apa namanya operasi katarak ya. Ditawarin itu akhirnya 3-tiganya dapat anugerah dari Allah. Yang tadinya botak sekarang rambutnya indah banget, yang tadinya kurap sekarang kulitnya jadi bagus banget, yang tadinya apa buta ya, yang tadinya buta sekarang jadi awas banget ya. Jangan-jangan sekarang masalah besar, masalah kecil juga kelihatan orang saking terangnya. Bukan istilah kita.
Walaupun gua rada begini kalau ngaji Quran kayaknya remeng-remeng. Tapi kok lihat anting jelas banget kan. Itu hati-hati goblok. Ada kan istilah itu ngelihat Quran mah remeng-remeng. Pas ngelihat pantat subhanallah. Sampai penasaran nomor berapa HP-nya. Sampai ke situ itu laki-laki keren banget. Oke, apa akhirnya yang terjadi? Yang buta sekarang sapinya udah selamaman banyak udah menghitung ya. Sampai itu kalau pengen ngelihat hewan yang nggak keurus di daerah sana paling ping ya. Kebokan nggak keurus, saking banyaknya udah lari ke sekarang. Ada nggak anak maling ya. Sampai kalau ke kota itu si kebo di matanya pakai tutup sebab seumur umur nggak pernah melihat mobil takut kabur ya. Kemudian mana tadi yang buta sekarang jadi ganteng, hartanya berlimpah, yang kurang juga seperti itu, dan yang satu lagi apa? Yang botak juga sekarang malah itu udah bagus dan punya harta yang berlimpah ya. Fa'antaja hadani wa wallada hadha fa'antaja hadha fa'antaja maka menghasilkan hadani dua orang ini anak turunan Bani Israil wa wallada dan melahirkan yang dua itu yang satu mana? Fakana lihada wadin minal ibil ya, yang tadinya kurang. Fakana maka adalah lihada bagi yang kurang tadi wadin satu lembah minal ibili daripada onta. Walihada wadin minal bakor, yang satunya lagi punya sapi selembah. Itu berapa tuh? Walihada wadin minal ghanam, dan buat yang satu ini ternyata satu lembah juga daripada kambing. Nah, jadi semuanya kaya kan? Cuma nggak persis serengannya betul. Yang botak dapat kambing, ya. Yang murad dapat sapi, yang satu lagi dapat onta ya. Udah dari serang tenang. Kalau ada perlu apa, jual kambing. Pengen Honda Astra, jual kambing. Pengen Lamborghini, jual sapi. Pengen Innova, macam ya. Nggak tahu saya nggak ngerti dah. Sekarang udah nggak pernah naik mobil ya, boro-boro ya. Dikasih juga nggak saya terima, paling saya taruh. Ya paling saya taruh. Cobaan semua. Kemudian, nah sekarang udah babak baru nih, nah saya nih. Qala Martin, summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Ini artinya summa kemudian ya. Lain summa, lain sama. Kalau summa kemudian, kalau sama di sana ya. Fasamma wajhullah, di sana ada rahmat Allah ya. Ini summa, ingatin kalau summa di kemudian, kalau sama di sana. Fasamma wajhullah. Summa innahu kemudian innahu sesungguhnya huknya dia satu huknya piang berkait sinten piang itu balik ke Malak ada Malak ya. Summa kemudian sesungguhnya Malak yang tadi nawarin rambut buat yang botak, nawarin kawasan buat yang picak ya, nawarin kulit indah kepada yang sama-sama punya ya itu ya. Fi suratihi wa hayati,
di dalam suratihi tampang nasi malaikat, wahayatihi dan gerakan malaikat ya. Jadi datangnya malaikat setelah mereka bertiga kaya, persis kayak waktu mereka menawarkan anugerah Allah. Akhirnya itu malaikat ngomong begini, faqala rajulun miskinun qad qata'at biyal jibala fi safari. Ya. Qala rajulun bos, siapa ente? Ya, rajul. Apa rajul? Rajul seorang laki-laki. Jangan dibaca rajul. Kalau rajul lelaki, kalau rajul kaki. Rajulun miskin. Kalau bos pengen tahu juga penasaran saya siapa? Saya ini orang miskin, padahal malaikat kan? Qadim qata'an, sungguh telah putus dengan diriku al-hibalu berarti ya. Al-hibalu daya atau kekuatan untuk melanjutkan fi safari di dalam perjalanan saya. Jadi kalau singkat mah, bos saya ini orang miskin, mau ke satu tempat tapi nggak bisa ongkos. Fala balagoli ya, maka tiada barang, tiada bekal li buat saya al-yauma hari ini illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah summa bika, kemudian melalui pertolongan engkau wahai bos ya. Jadi boleh jangankan musuh aja, jangan undang mertua musuh dulu, jangan minta sama bapak musuh dulu, minta aja sama Allah ya, nggak salah aja pakai wasilah ya. Wa bertabu ilaihi wasilah, pakai wasilah nggak apa-apa. Yang penting kita yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah ya. Kayak saya kan banyak yang suka ngeluarin kombatan. Ya saya tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, tapi yang menjijikan cuma begini. Masa ya Allah pijitin dong saya kan kurang. Paham? Ya boleh. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah ya. Kayak kita nggak apa tentang itu. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa min 'adzabika astajir. Itu bentuk wasilah ya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghfir, aku mohon pertolongan ya Allah. Padahal kan Allah ngerti, nggak pakai dengan rahmatmu juga ya Allah kasihani saya, benar. Dan juga ada hadis semua ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Alhamdulillah. Kalau kamu mohon, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu sekarang minta tolonglah kepada Allah. Boleh, tapi kita menggunakan wasilah ya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hidayah sebagai berkat daripada orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa afina fi man afait, berkah yang Engkau sehatkan, berilah kepada kami kesehatan. Boleh kan? Tapi yang lebih indahnya lagi, jangan sampai disalahgunakan. Ya kayak sebagian orang kan minta ke kuburan, minta ke cincin, minta ke itu ya nggak boleh gitu ya. Ini kalau gua nggak pakai cincin tadi mungkin pulang nama gua. Oh jangan, memang yang pegang nyawa cincin. Ini gara-gara gua punya kamu, sedangkan gua laku. Itu salah lagi. Segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya paling sering sama jemaah sharing Imam Syafi'i kalau lagi lamun yang engkau kehendaki terjadi Allah, walaupun saya kagak kepengen. Sebaliknya yang saya kepengenin nggak ada jadi kalau Allah nggak kepengen, kan gitu. Ya seperti saya, ya Allah saya pengen sehat, kalau sakit dulu aja lo ntar gue sehat lagi. Amin. Amin. Kan begitu. Apa yang menjadi kehendak Allah terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah
walaupun apa istilahnya banting tulang, istilahnya banting tulang, saking dahsyatnya kerja disebut banting tulang. Kalau beneran tulang dibanting-banting, kamu apalagi istilahnya peras keringat, keringat peras, membengkak luar. Ada yang lebih nakal lagi malah. Palak gua bikin pangkat. Jadi gimana jadinya? Langsung saya suka ngomong. Kalau benar kepala ada di bawah, Anda tak lihat ojek gitu, nggak ada penumpang. Ini orang gila kali. Apa kalau orang Sunda sering ceramah gitu? Apa imam gedung gendong. Lah kalau sudah datang ajar, walaupun gedung nggak gendong, ya dalam hati walaupun masih hidup juga siapa gendong rumah. Apalagi orang tua pemajikan gelis dari Ais. Apa itu? Istri yang cantik, walaupun secantik Syahrini dan kawan-kawan ya kalau mati ya nggak ada yang melawan kan itu. Apalagi satu lagi gendong pemajikan gelis dari Ais. Pakai obat dari bawah mangsa minggu. Itu berbahasa ya. Di rumah saya waktu sering ceramah, sekarang baru ceramah. Ada kemarin aku udah siap ceramah belum? Siap aja cuma ngambil itu loh, nggak lucu. Yang tadi itu udah doain dan mudah-mudahan masih ada umur ya. Masih ada umur Allah. Ya kalau terlalu umur kan nggak ini. Jangan-jangan sakit yang nggak sakit juga baru mati. Iya. Lagi kadang-kadang kita ngomong, wah mati orang tadi pagi masih ngopi, mati jam 8 bukan pagi. Ngopi jam 7, mati jam 8. Itu yang dikasih tahu, nggak percaya. Mati apa? Mau jam ngopi kalau ini udah jam 8:30 bang. Matinya 8:30, ngopinya 6:30. Masih nggak percaya gua? Mau percaya gua? Soalnya dah bener mati pas kekuatannya di mana dia? Igo. Percaya ya? Itu kalau orang Sunda gitu, Pak Haji Gopur. Ceramah itu ceramah. Di Magelang dari Gendong pemajikan gelis dari Ais. Pakaian roba dari bawah junjunan. Rabe ya. Mereka luar Semar. Oke lah udah. Balik ke pelajaran. Sekarang bang, anak rajulun mana rajulun miskin? Oh ya. Atas. Nah itu. Saya ini seorang rajul, seorang men miskin, seorang laki-laki yang miskin. Qabil khabat bi al-hibalu. Ya. Bekal buat nerusin perjalanan saya udah habis di safari di perjalanan saya. Bala beliau itu, maka tidak ada bekal bagi saya al-yauma hari ini illa billah kecuali dengan pertolongan Allah yang wujudnya summa bika dengan pertolongan engkau. Tolong dong bos bagi saya kambing kayak bangsa 5 apa berapa gitu. Anda kan begitu banyak itu kambing, 40-an ekor. Yang mana saya minta as'alu minta ya. Kak kepada engkau wahai bos, billadzi dengan nama apakah zat yang telah menganugerahi engkau Allahul hasawani ya. Saya punya penyakit bulu ya. Abang kan saya tahu pernah bulu. Kemudian punya kulit bikin jijik. Udah begitu mau ngerokok juga nungguin puntung orang. Kami bangga ya. Kan banyak orang yang kurang ajar ya. Ujur tidak bakok mukhlafatul hawadisi. Mau mudun nggak punya bakok. Nungguin puntung
polisi kan ketemu dan mulai sehat insya Allah. Banyak yang pidato saya dengan izin Allah, tapi begitu dapat penyakit boro-boro pidato ngomong agak susah ya. Allah di sini nampak sekali kebesaran Allah ya. Apa tadi kok kebuntung ingat waktu masih ceramah ya. Sekarang mau terima ceramah nggak mau. Orang yang nggak mau siap buat ceramah cuma jemput sediain kasur buat ceramah di suatu. Aku mohon kepadamu billadzi a'taqal launal hasan, dengan nama zat Allah yang memberimu al-launal hasan, warna yang bagus, wal jildal hasan, dan yang menganugerahi engkau dengan kulit yang bagus, wal mal, dan apa namanya harta berupa ambil ya, berupa apa? Ambil apa itu? Ba'iron, saya minta seekor apa? Ba'ir, seekor onta. Atabalagh bihi fi safari, yang mana itu seekor onta akan saya jual dan kemudian saya jadikan sebagai atabalagh, sebagai bunga, sebagai apa? Modal. Atabalagh bihi artinya bermodal saya bihi dengan ba'ir fi safari, di dalam perjalanan saya mau ke Surabaya. Ini sering terjadi. Pak Kiai, saya mau ke Surabaya nggak punya duit, saya kasih ya. Cuma penyakitnya tiap bulan ke Surabaya. Udahlah, nggak apa-apa ya. Pak Kiai, saya nggak punya ini anak di Surabaya. Gimana? Apa di Surabaya? Surabaya Jawa Timur, kalau di Surabaya bisa dasari. Ada yang gitu. Ya saya minta ya kalau memang bisa nyampain, jangan terlalu sering minta ya, Allah nggak senang ya. Ada lagi orang menggunakan anak tiap bulan. Berapa ibu? Menggunakan anak, ya. Datang lagi bulan lagi. Ada apa yang mau disulatin lagi? Lah, kenapa disulatin? Apa itu ada ya? Ngebohong jangan disakit, dosa. Jangan, kalau bisa jangan terlalu banyak minta. Kemudian faqala, jawaban si bos gimana? Kita lihat. Al-huququ katsiratun. Mohon maaf Bang, tanggung jawab saya banyak. Tanggung jawab saya luar biasa ya. Jadi apa yang abang harapkan mungkin nggak ada di saya. Cari aja tempat lain. Allah Akbar, dia nggak sadar bahwa dia pernah punya kulit kala beres, kemudian apa namanya tadi ngerokok juga nunggu orang. Saya nggak punya ya. Ka'anni a'rifuka, yang beberapa Bang kalau begitu ya. Ka'anni kayak saya a'rifuka, tahu kamu. Engkau tega amat menolak keinginanku, padahal malaikat jadi nggak perlu ya. Aku hanya minta seekor sapi, yang mana tujuanku untuk ongkos menyampaikan aku ke tempat yang aku tuju. Ternyata jawabanmu al-huququ katsiratun, tanggung jawabku banyak. Alam takun abros, setahu aku kenal kamu. Apakah kamu tidak pernah merasa bahwa kamu dulu menjadi seorang yang abros? Apa yang belang ya? Yang terlalu karena yang terlalu jijik ya? Merasa jijik kepada kamu an-nasa, manusia. Orang-orang pada menghindar dari engkau sebab kulit engkau waktu itu bermasalah. Tapi sekarang engkau begitu gagah dan ganteng, kemudian kamu punya kulit bagus, harta juga banyak. Tapi bang saya minta seekor, masa tega menolak saya? Gitu ya. Aku fakiran fa'akoh. Oh yang karena fakiran. Alam takun fakiran, apakah kamu tidak sadar
bahwa dulu kamu fakir, apa namanya, mas melarat. Fa'aqatallah, akhirnya aku tahu aku memberi kepadamu Allah. Jawabnya apa? Abang kan pernah punya kulit bermasalah. Lagi abang dalam ekonomi sangat-sangat tertinggal. Masa abang tega sih nolak keinginan saya, kata malaikat ini. Dia bilang apa? Faqala innama warradtu hadzal mal kabiran an kabirin. Allahu Akbar. Innama sesungguhnya warradtu telah mewarisi aku hadzal mal kekayaan kabiran an kabir, ya. Merupakan kabiran, ya, keadaan orang tuaku dulu adalah orang kaya, kemudian engkau kaya, semua turunan-turunanku kaya, jadi aku warisi harta ini turun temurun. Ya Allah, teganya udah apa namanya, udah pelit, kebohong lagi biasanya gitu. Kalau orang udah satu kali ini jadi berbuat dosanya doyan, ya. Ini kalau kita pikir apa yang diucapkan malaikat kan benar, tapi ternyata dia nggak tega mau ngeluarin satu ekor juga. Udah gitu ngaku lagi, nggak apa namanya, nggak mengakui bahwa itu pemberian Allah. Dia bilang kabirun an kabir, dari engkong ke engkong. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallah ila ma kunta. Ya Allah, sampai lewat waktu ini habis juga. Kayaknya aku diterusin juga. Bisa-bisa kalau saya terusin dokter yang ngomel ini bandel amat dia ini maksudnya. Insya Allah ke depan tambah sehat saya. Faqala in kunta, faqala maka ngucap si malak, maka berkata malaikat yang tadi berhadapan dengan orang kaya, ya. In kunta begini aja bang lah, capek saya capek nyadarin abang nggak mau sadar juga, begini aja lah kita mubahalah aja. Sekarang lagi musim mubahalah, ya. Yang salah kena laknat, yang benar kena rahmat. Lain itu nggak boleh, nangis sendiri nggak jadi mubahalah, ya. Sekarang oke, sekarang gini aja bang lah, capek saya dapat hasil enggak, begini aja bang. Kalau memang abang benar dapat harta kekayaan dari engkong dan engkong anda, mudah-mudahan kekayaan anda tetap malah ditambah sama Allah. Tapi kalau anda ternyata bohong, ya, yang mana bohongnya? Anda bilang dari engkong ke engkong, kemudian anda tidak pernah merasa dalam keadaan budik dua budik, ya. Sayyarakallah ila ma kunta, mudah-mudahan sayyara menjadikan Allah akan kamu ila ma kunta, kepada keadaan yang pernah kamu ada di sana, ya. Jadi kalau lu benar, mudah-mudahan tulus jadi orang kayanya. Kalau lu salah, mudah-mudahan lu melarat lagi, kemudian kurat lagi, ya, kunis lagi. Wa atal akra, dan begitu juga kepada yang tadi yang mana tadi? Abros, ya. Kemudian akra, yang akra juga begitu. Sama ngomongnya. Gua kan kaya bukan baru. Dari engkong gua semuanya ini, akhirnya mereka kembali lagi kepada keadaan semula, yang buta jadi buta lagi, yang apa tadi? Yang kurang apa? Yang selamat yang akma, ya. Yang lain-lainnya pada balik lagi ke dalam keadaan semula tuh. Yang tadi botak jadi botak lagi, yang tadi kurapan jadi kurap lagi, yang tadinya miskin akhirnya pada miskin lagi. Na'udzubillahi min. Makanya kita harus berhati-hati. Kata seorang syair pernah pesan apa? Idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila kamu berada dalam kenikmatan, far'aha, maka kamu harus bisa menjaganya. Terus itu syair mengatakan fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, ketahuilah
bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelebihan dan kita tidak melupakannya. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan jangan sampai di antara kita kufur kepada nikmat Allah yang pada akhirnya kita harapkan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Jadi yang dua tuh ya, yang tinggal lurusin dah. Lama amat nggak habis. Tinggal besok lurusin al-a'ma ya. Apakah sama dengan yang dua temannya tadi apa tidak? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga hari Ahad yang akan datang kita akan lagi mendengar apa yang diucapkan oleh kasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan seringnya kita mendengar hadis-hadis Rasul, kuping kita senantiasa dibersihkan oleh Allah dari dosa, bahkan badan-badan kita yang pernah kita kotori dengan dosa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tuklan. Da'awnaka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيه صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بالله البشير النذير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Balik ke rumah masing-masing diampuni dosa, dimudahkan segala urusan, dan kemudian hajat kita punya kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.